Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan semangat ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita cek absensi kehadiran dulu ya. Bagi nama-nama yang ibu sebutkan, silahkan ajukan tangannya ya. Baik. Yang pertama, Andi. Ya, Andi ada. Yang terus Rizky. Ya, Rizky ada. Jihan. Adel. Terus Najwa. Ya, iya. Nah, berarti dari kehadiran hari ini kalian hadir semua ya. Baik, terima kasih. Lalu kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu berarti nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita akan masuk ke materi baru lagi, yaitu materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, perbedaan malaikat dengan manusia. Yang ketiga, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum masuk ke pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, di sini Ibu mau tanya dulu. Kalian bisa jawab dengan bebas ya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, benar sekali anak-anak. Iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang kedua. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Jadi definisi iman itu sendiri berarti percaya dan yakin. Jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan tugas yang telah Allah tentukan masing-masing. Iman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang kedua, dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Untuk malaikat itu juga ditugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan manusia, baik itu amal baik maupun amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan malaikat dengan manusia. Perbedaannya yaitu malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Yang ketiga, malaikat itu selalu taat dan patuh, sedangkan manusia ada yang patuh dan ada juga yang tidak patuh nafsu. Dan yang terakhir yaitu malaikat diciptakan tidak berpasangan, sedangkan manusia itu diciptakan secara berpasangan. Yang selanjutnya yaitu yang akan kita bahas yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi malaikat yang perlu kita imani itu ada 10. Jadi kita sama-sama sebutkan ya, ada yang 10 malaikat itu pasti kalian sudah tahu kan, karena kalian pasti sudah mempelajarinya waktu kalian sekolah dasar kemarin. Baik, kita sama-sama ya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Ya benar, malaikat Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua apa? Ya, Mikail itu tugasnya untuk menyampaikan. Ketiga ada malaikat Israfil yang tugasnya untuk meniup sangkakala. Yang keempat ada Israel yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Yang kelima ada Munkar dan Nakir yang tugasnya untuk menanyai orang dalam kubur. Terus selanjutnya ada Raqib yang tugasnya itu untuk mencatat segala amal baik yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Atid yang tugasnya untuk mencatat amal buruk manusia. Yang selanjutnya lagi ada malaikat Malik yang tugasnya untuk menjaga neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan yang tugasnya untuk menjaga surga. Materi yang terakhir yaitu yang akan kita bahas
hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi hikmahnya itu yang pertama yaitu menjadikan kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Terus yang kedua, hikmahnya itu yaitu membuat kita selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu ada malaikat yang mencatatnya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk kita. Selanjutnya yaitu membuat kita rajin beribadah, karena kita tahu tadi, karena ada malaikat yang sudah mencatat amal-amal perbuatan kita. Dan yang keempat, hikmah dari beriman kepada malaikat Allah itu yaitu kita jadi memiliki sifat sabar dan tawakal. Baik anak-anak, berakhirlah materi kita pada hari ini. Jadi sebelum materi kita tutup, Ibu berikan kalian kesempatan untuk bertanya terlebih dulu. Jika ada materi yang Ibu sampaikan tadi masih belum paham, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, ajukan tangan. Iya, silahkan Rizky. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini anak-anak, pertanyaan Rizky tadi, apa benar Bu jumlah malaikat itu hanya ada 10? Jadi jawabannya begini ya, sebenarnya dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan persis berapa jumlah malaikat itu. Namun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Majlis, yang dimana mereka melihat ada 70.000 malaikat. Nah, jadi sebenarnya malaikat Allah itu ada banyak sekali jumlahnya. Namun yang wajib kita imani hanya ada 10. Kurang lebih seperti itu jawaban Ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu sedikit menyimpulkan pembahasan kita hari ini, yaitu jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah itu berarti kita tuh percaya dan yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan tugas yang telah Allah berikan. Setelah itu malaikat yang wajib kita imani itu ada 10, dan yang kita pelajari tadi yaitu tentang perbedaan malaikat dengan manusia, nama-nama malaikat dan tugasnya tadi, sama yang sudah kita sebutkan bersama-sama, dan yang terakhir tadi ada hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.